mungkin udah tergambarnya nih like gestur-gestur Xiaomania nih, kan mungkin tahu ya. Nah, gimana nih Mbak Eli nih untuk tren lulusan siswa SMA Indonesia nih pakai gestur Xiaomania nih? Gimana Mbak Eli, silakan. Saya juga punya yang terlalu Tanggapan yang langsung dari maruf gitu ya. Untuk mengambil keuntungan dari yang lain-lain. Salam Korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Randy di podcast CIP. Untuk episode kali ini, saya telah bersama dengan narasumber kita yang sudah beberapa kali hadir di podcast ini, dan ini yang kesekian kalinya ya. Terus saya kita sambut dengan Mbak Elin ya. Halo, Baik. Baik. Ya, ini kita terima kasih banget nih Mbak Elin udah dikasih kesempatan untuk mengadakan podcast di kediamannya Mbak Elin nih. Di hari libur ini kesibukannya biasanya apa nih Mbak Elin? Kalau saya senior seperti biasa, sebenarnya karena saya staf operasional di kantor, sebenarnya sambil kerja juga di rumah, sambil monitoring pergerakan kapal saya di kantor. Oke, masih Gitu. standby berarti. Iya, Ini betul ya. luar biasa sekali ya, sambil standby. Oke, kita seperti biasa ya, seperti episode-episode sebelumnya kita akan mungkin menanggapi beberapa berita-berita yang sudah kita rangkum nih. Siap Mbak Elin? Siap. Oke Mbak Elin, ini untuk berita yang pertama nih Mbak Elin, boleh dicek. Jadi ada kapal kontainer hanyut tenggelam nih bahkan ya di Batam nih, baru-baru ini nih. Ini gimana menurut Mbak Elin? Kalau menurut saya pribadi senior, ini tuh merupakan suatu tamparan keras ya untuk lingkungan maritim kita. Gimana kondisinya juga kayaknya kelihatannya kayak terlalu mendadak gitu, kayak mengalami kebocoran mendadak gitu. Cuman sisi positifnya kita bisa lihat juga di tim SAR kita dan KSOP yang menanggapi cepat, reaksi cepatnya di saat kejadian, saat terjadi. Karena kebetulan dengar-dengar dia tengah malam ya Nior. Iya. Nah dia langsung melakukan evakuasi juga ya Nior dari tim KSOP dan tim SAR di Batam. Ya udah cukup maksimal ya tim KSOP dan tim SAR ini menindaklanjuti ya terjadinya kecelakaan kapal ini. Betul. Oke, itu tadi. Terima kasih nih Mbak Elin ya. Untuk berita selanjutnya nih Mbak Elin ya, ini mungkin kita mungkin ditanggapi. Jadi bahwa ini terkait harga BBM rupiah yang mungkin Mbak Elin sudah tahu ya, mengalami kenaikan khususnya untuk Pertamax. Jadi dari 12.300 jadi 16.250 Pertamax Green, dari 12.900 sekarang menjadi 17.000. Ini gimana nih harapannya nih Mbak Elin? Sebenarnya awalnya tuh agak ini ya Nior, agak kayak naik gitu, kayak kenapa bisa naik gitu, padahal menteri apa ya kemarin Pak Bahlil ya, Pak Bahlil sendiri bilang dia bakal bisa menjaga itu ya, menjaga harga BBM kita, ternyata tetap naik terus, naiknya agak tinggi Nior ya, sebenarnya sih ke 16.000, 4.000-an gitu. Jadi menurut saya ini tuh saya kurang setuju. Terus itu kayak agak berdampak sekali. Soalnya singkat gitu nih, dari hari ini masih 12.000 ya. Besoknya udah 16.000. Kalau gitu saya ngisi bensin kemarin di hari yang sebelumnya banyak-banyak full. Wah, Pertamax juga nih ya. Iya, kebetulan pakai Pertamax. Iya, berasa banget Nior. Ya mudah-mudahan aja ada mungkin nanti kedepannya diturunkan lagi, karena mungkin update terbarunya harga minyak sudah mengalami penurunan nih, karena Selat Hormuz sudah mulai dibuka ya, kalau nggak nanti ada berita selanjutnya. Kita doain sama-sama mudah-mudahan bisa turun lagi ya BBM kita. Oke, itu tadi untuk BBM yang naik. Nah, ini untuk yang lumayan ininya juga lumayan menarik juga. Berita selanjutnya itu adalah mantan Ketua Badan Gizi Nasional pakai rompi-pink, artinya sudah menjadi tersangka nih Pak Dadan untuk tidak Ketua Badan Gizi Nasional nih. Mungkin ini ada
di dalamnya terkait program MBG. MBG ya Nior. Gimana tanggapannya? Program yang Sebenarnya masih baru, ternyata baru beberapa tahun sudah bisa ada tersangka di sini. sebenarnya sih Nior ada sisi positif dan negatifnya ya Nior. Kalau sisi positifnya itu masyarakat yang kemungkinan berekonomi sangat rendah, yang sekolah gitu kayaknya terbantu deh Nior. Soalnya di berita juga Terkait MBG-nya ini ya. terkait MBG-nya. Kalau negatifnya ternyata pejabat-pejabat yang yang punya ini di dalam MBG ini, iya kepentingan dalam MBG ini isunya menerima yang lebih sebenarnya gitu loh Nior. Kayak pendapatan yang sangat lebih dan itu di luar nalar kita sih Nior. Iya menyalahi prosedurnya itu kayak dilanggar. Iya. Ya, mungkin di sini adanya kerugian negara jadinya. Gitu. Karena banyak ya Nior, maksudnya investasi dari kas negara sendiri ke MBG itu lumayan luar biasa. Banyak sekali anggaran negara yang dialokasikan untuk si MBG. Sebenarnya sih kalau dikelola lagi dengan baik dan dengan orang yang bisa dipercaya dengan sangat-sangat bertanggung jawab gitu Nior, sebenarnya sih bagus sih tetap dijalankan gitu. Iya. Karena banyak masyarakat yang terbantu juga. Tapi agak agak kaget aja ternyata pejabatnya udah pakai rompi pink. Ini ya kita ikuti aja nih mungkin proses hukumnya apakah lanjut menjadi tahanan KPK atau kan masih statusnya tersangka ya, masih didalami pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam. Oke, selanjutnya kita ke berita selanjutnya ini Mbak Elin. Nah ini dari luar negeri, boleh mungkin dilihat. Jadi ada ex-perdana Menteri Malaysia divonis 165 tahun penjara dan denda 47 triliun dalam kasus pencucian uang serta penyalahgunaan kekuasaan. Ini jadi agak yang bikin menarik, penjara 165 tahun, sementara umur manusia nggak mungkin sampai 165 nih, tapi itu di Malaysia ya. Ini gimana nih tanggapannya Mbak Elin terkait adanya hukuman di Malaysia ini? Sisi positifnya sih berarti sistem hukum di Malaysia sendiri di negara tetangga kita itu sangat kuat ya Nior. Jadi walaupun kita pejabat tertinggi tidak menjadi tolak ukur untuk sistem hukumnya gitu Nior. Jadi maksud Elin itu kayak mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin ya kalau vonis-vonis pada pejabat-pejabat Indonesia masih kurang memuaskan lah ya, boleh dibilang ya, boleh kita bahasakan kurang memuaskan dibandingkan kalau ini 165 tahun ya pasti udah seumur hidup ya dengan kata lain ya. Betul sekali. Lagi dia ex-perdana menteri, mungkin kalau di Indonesia setara presiden ini. Iya, di bawahnya presiden. Iya, di bawah presiden. Di pimpinan tertinggi lah di negara Malaysia. Oke, terima kasih Mbak Elin itu tadi. Nah, ini kita kalau boleh ngobrol-ngobrol nih Mbak Elin ya, Mbak Elin. Kalau jalan-jalan biasa kemana nih kalau weekend gini? Sebenarnya sih semenjak Elin ke perusahaan yang baru, kebetulan Elin baru masuk perusahaan yang baru, Elin belum pernah jalan-jalan weekend. Lumayan ini juga dong berarti ya? Iya nih. Strong juga. Soalnya nggak sampai ada waktu jalan ya? Soalnya kita seperti biasa kita masih monitor gitu Nior online dari email, komunikasi langsung lewat WhatsApp atau telepon lainnya gitu. Soalnya tipis-tipis gitu mungkin sambil pulang kantor mampir di bioskop atau mungkin main bowling atau yang lain nggak? Belum. Iya belum. Tapi sebelumnya kita sering senior. Kalau sekarang ini yang lagi banyak trending kan pada gitu mungkin pulang kantor ada. Elin sih Pilates. Oh Pilates. Iya Nior. Itu harus ada sih kalau saya boleh. Harus ada pelampiasan sedikit dari di luar rutinitas kerja. Pilates. Iya betul. Nanti nextnya mungkin kita Nior, kita atur waktu. Kebetulan kan saya baru nih Nior, jadi baru di perusahaan, jadi saya masih beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan di perusahaan. Atau mungkin kalau keinginannya misalnya boleh, misalnya mungkin agak luang untuk di waktunya Mbak Elin nih ke
kemana nih kira-kira pengennya nih? Pengennya sih ikut trekking lagi nih, Oh, kayak yang kemarin oh iya, ke gunung udahan. gitu. Trekking sekarang, eee, Lagi ngantri-ngantri, iya nih, lagi lagi padet hypes loh, juga nih, ya kegiatan tetap, trekking. interest untuk trekking. Interest, sangat interest. Oke deh, oke deh, apa namanya, hobinya kita ke berita selanjutnya Mbak ya. Oke. Ada berita nih dari internasional juga, jadi bahwa pasokan minyak sisa 4 minggu, Donald Trump akui terpaksa terima syarat damai dengan Iran tentunya ini. Nah ini gimana tanggapannya nih Mbak Elin? Akhirnya Donald Trump boleh dibilang sini melunak lah untuk eh, damai Dengan bersyarat iman nih ya, dengan dengan Iran. Iran. Nah, pasokan minyaknya sisa 4 minggu. Kalau kita sebagai negara tetangganya senior, saya sendiri, mungkin ini suatu dampak positifnya itu nanti mungkin kita bisa menurunkan harga minyak ya Nior, soalnya Iran itu pemasok yang sangat besar juga ya Nior untuk minyak gitu. Kalau negatifnya dilihat dari Donald Trump, di mana dia sangat berkuasa gitu ya Nior kayak ya. Eh, Ya agak malu lah Nior, soalnya negara dia sendiri kan kayak merasa strong gitu, masa mau langsung ngalah gitu Nior. Sisi satunya lagi Iya, tapi kalau positifnya ya kembali minyak bumi mungkin bisa lebih penurunan. arus mungkin apa sirkulasinya jadi lancar kan karena Selat Hormuznya itu Dibuka kembali. Terus biaya operasional juga jadi kembali normal lagi. terus isunya mereka kan mau perang tuh Nior, jadi semoga batal gitu, tidak berdampak ke semua negara gitu. Dan ini berita positif ya, dan bisa membawa dampak baik. Yang tadi BBM naik mungkin bisa turun kali ya dengan adanya si Donald Trump ini sudah menerima damai bersyarat. Bukan berarti ini tidak berperang, mereka tetap berperang ya. Kalau di sini diberitain nama, Oh iya Nior. boleh dibilang perang dingin gitu. Oh perang dingin. Ya, kayak nuklir dan Iya betul. udah segala macam. Kalau perang dingin oke lah Nior. Tapi kalau sampai rudal dan lain-lain, mungkin itu sangat berdampak nantinya di kita. Semoga itu tidak terjadi lah Nior dengan adanya perdamaian ini. Oh, oke, kita ke berita selanjutnya nih Mbak Elin. Kita hanya berita mungkin yang ringan-ringan saja, mungkin agak menarik juga nih. Jadi mobil milik pengunjung hilang dicuri di Pantai Sanggar. Pengelola pantai serahkan unit pengganti, warganet kan. Wah ini jadi ada seorang kehilangan mobilnya nih di sebuah tempat parkir. Sama pengelola parkirnya diganti sama mobil yang sejenis. Ini gimana tanggapan Mbak Elin? Sebenarnya sih Sanggar ini di mana ya Nior? Kalau dilihat ini di daerah Lampung. Oh Lampung. Sanggar Beach Kalianda, Lampung Selatan. Oh iya Lampung Selatan, betul. Kalau sisi positifnya sih langkah-langkah manajemen di pantainya sih bagus ya Nior, pengelola pantainya bagus, maksudnya bertanggung jawab gitu. Tapi sisi negatifnya, sebenarnya kan di situ ada tukang parkir tuh Nior, kenapa nggak dijagain gitu ya, padahal kita istilahnya bayar dia untuk, menjaga gitu ya Nior, apalagi itu tempat wisata. Mobil itu sebuah barang besar ya Nior, nggak yang kecil gitu. Sulit ya kalau mungkin mau disembunyikan ya. Iya Nior, harusnya ya gitu. Mungkin SDM-nya lebih ditingkatkan sih. Oh, tadi untuk berita terkait mobil milik pengunjung hilang dicuri di Pantai Sanggar, pengelola pantai serahkan unit pengganti warganet kabur. Oke. Untuk berita selanjutnya Mbak Elin, kita ada berita yang ya mungkin agak sedikit menyentil kita ya. Jadi bahwa netizen Malaysia kritik video tren kelulusan siswa SMA Indonesia tak mencerminkan pendidikan dan moral bangsa ya. Kalau mungkin data gambarnya nih like gestur-gestur Cawmania nih, Mbak Elin mungkin tahu ya. Nah, gimana nih Mbak Elin nih untuk tren lulusan siswa SMA Indonesia ini pakai gestur kicauannya gitu. Gimana Mbak Elin silakan. Dapat tanggapan yang langsung dari netizen Malaysia nih. Sebenarnya ada pro dan kontranya ya Nior. Kalau kontranya, sisi negatifnya itu kayak miris aja sih sebenarnya. Karena emang seiring bertambahnya zaman, bertambahnya
teknologi, bertambahnya kualitas-kualitas zaman yang baru masuk ke kita gitu-gitu Nior. Oke. Emang sih kita tuh kayak kurang aja gitu sistem pendidikannya, mmm, cara kita mengapresiasi kita lulus dari pendidikan itu agak menyeleneh sekarang karena ada tren-tren baru Tren-tren gitu ya baru, Nior. Cuman satu sisi kayak ya itu tuh menggambarkan kadang tuh kita happy aja nih Or, jadi Oh, kayak, oh ekspresi mungkin ya, iya ekspresinya happy, jadi kita buat video. iya video ini aja, tren ini aja gitu. Sebenarnya sih ada pro dan kontranya, cuman ya lebih bagus lagi kalau kita lulusan kita ngadain apa gitu nih, kayak halal bihalal ke anak-anak panti Oh, atau itu lebih positif, iya, betul, atau ngasih buku-buku kita yang bekas kita betul, itu sebelum-sebelumnya dia, sekolah itu pasti kan sangat bermanfaat heeh, ke nantinya. anak-anak yang kurang membutuhkan atau di jalanan gitu sebenarnya lebih Betul, jadi oke pasti sih. ya, karena ya kalau saya miris juga ya karena sudah mendapatkan ini, pantauan dari netizen Malaysia, Iya, tidak mencerminkan pendidikan dan moral bangsa ya, sekarang malah kicau dikacaukan. kicau mania ya Nia. Ya mudah-mudahan bisa mungkin dari guru-gurunya juga mungkin bantu untuk kontrol juga ya untuk Betul betul. apa namanya kegiatan kelulusan ini mungkin bisa lebih positif lagi ya dilakukan ya di sekolah. Oke, berita selanjutnya, nah ini juga ada mungkin dari sisi sosial juga kita. Jadi di Cina, hobi pamer kekayaan di medsos influencer Cina diblokir oleh pemerintah Cina. Jadi Cina resmi melarang pamer harta flexing nih, dilarang flexing di internet. Nah ini gimana nih kalau di Cina dilarang nih flexing mobil saya atau mungkin outfit saya gitu. Nah ini gimana tanggapannya Mbak Elin nih? Kalau sisi positifnya sih dari Elin sih kayak jadi semua warga di sana nggak merasa minder aja senior, kayak nggak ada Ya, kesenjangan sosial yang terlalu diperlihatkan di negara betul. sendiri. Kebetulan Cina juga, salah satu negara yang penduduknya paling banyak ya Nior, Betul, dan betul. kesenjangan sosialnya juga terlihat sebenarnya sama kayak kita. Cuman, jadi gitulah dampak positifnya itu kayak semua orang itu jadi nggak merasa Iya, itu iri-irian. meredam konflik ya dari si miskin dan si kaya Iya, ini ya, gitu. supaya yang tidak terlalu apa namanya bisa menimbulkan konflik kalau terus menerus kita flexing tentang harta nantinya bakal Mhm, menjadi perselisihan nih di iya kemudian betul. hari. Tapi sisi negatifnya ada juga nih, Ya benar. kayak hak asasi manusia gitu Oh, sih, Nior. kebebasannya Iya, jadi agak kebebasannya gitu kayak dikurangi dibatasi gitu. ya jadinya bisa mengekspresikan kebebasannya. Mungkin dia memang ingin menunjukkan memang apa namanya passionnya ingin menunjukkan hasil kerja Mhm, kerasnya bisa jadi juga ya iya seperti betul itu betul. dilihat gitu. Oke itu tadi terkait larangan flexing di Cina ya. Sih. Oke untuk selanjutnya, nah ini menarik juga nih Melin, coba mungkin bisa dilihat bahwa tuai perdebatan warganet DPR usulkan harga rokok lebih murah bagi kalangan rakyat menengah ke bawah nih. Yang ini benar mind blowing. Harga rokok harusnya bisa lebih murah nih. DPR ini berarti perwakilan rakyat nih dari DPR mengusulkan hal gimana nih? Sebenarnya udah nggak jadi ini ya, Nior, udah nggak jadi, kayak udah nggak ditutupi lagi Oke, kalau rokok itu adalah pemasok terbesar pajaknya kita ya, Nior, betul pajak pemasok rokok. terbesarnya ke kita. Cuman, kalau dari segi kesehatan saya sendiri sih, saya pribadi itu kayak kurang gitu, kurang mendukung. Perempuan pasti tidak mendukung ini. Karena Betul, karena rokok itu sebenarnya nggak baik ya, Nior. betul. Soalnya di gambarnya sendiri aja, di Iya, bungkus rokoknya sendiri aja itu udah terlihat rokok itu membunuhmu gitu betul. sebenarnya. Sebenarnya tidak baik sih, jadi Elin sendiri tidak setuju kalau ini dimurahkan. Karena bahkan, orang-orang yang di jalanan aja Nior, walaupun mereka di jalanan, nyari rezeki di jalanan, mereka tuh yang laki-laki ya terutama Nior, mereka itu tetap akan membeli rokok. Terus beli rokok ya. Dan malah kalau misalnya dia lebih murah, malah akan mungkin kayak, "Gue dapat duit hari ini Gitu. untuk beli rokok aja, makannya nanti-nanti Nanti aja." aja. Terjangkau nih jadi Iya, mungkin melestarikan merokok ya mungkin heeh, ya jadi betul. semua kalangan jadi bisa dijangkau kalau Iya, rokok lebih murah. betul betul.
Jadi kayaknya kurang setuju. Kurang setuju ya terkait usulan rokok dimurahkan ini nih Mbak. Oke, oke, baik. Nah ini berita selanjutnya kita ada sedikit berita yang juga menarik nih, bisnis nih, investasi nih Mbak Elini. Jadi bahwa ternyata untuk mendirikan SPPG itu modalnya itu 2,5 miliar hingga 6 miliar. Dan itu baru akan bisa break even point atau balik modal ya dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun. Jadi ini ada di situs BGN. Jadi kalau misalnya mungkin Mbak Elin punya uang 2,5 miliar mau investasi SPPG, bisa nih mungkin mendaftar di sini nih. Nah, mungkin modalnya ada. Ini gimana tanggapan Pak Elun? Jadi ternyata SPP itu bisa menjadi mungkin instrumen investasi nih. Sebenarnya sih sisi positifnya itu kita lihat nilainya itu belum, maksudnya dalam jangka waktunya itu mengembalikan modalnya itu lumayan cepet ya Nior. 2,5 tahun itu cepet sih. Cepet ya Mbak. Kalau untuk buka usaha. Iya. Cuman kalau untuk modalnya 2,5 ya, 2,5 sampai 6 miliar itu lumayan gede sih. Lumayan gede. Kalian harus dapat dari mana ya? Sisi positifnya sih ada transparansinya ya. Ya. Kita jadi bisa tahu. Di situs ini jadi kalau mungkin ada yang punya modal 1 miliar bisa kerja sama dengan bagian untuk kan jadi mitra SPPG di sini nih. Berarti 2,5 tahun udah bisa balik modal, 2,5 miliarnya sudah balik. Belum lagi untuk berikut-berikutnya ya. Iya, satu ya tinggal merasakan keuntungannya aja. Kan sudah kembali. Gitu tadi. Jadi tertarik cuma belum ada. Doakan aja nih orang sifatnya ada. Mbak Elis kalau di kesibukannya di bidang apa ya kalau boleh tahu nih? Kalau Elin sekarang di bidang maritim Yor. Maritim. Iya. Apa nih? Shipper, keagenan atau mau? Kebetulan Elin iya agensi, tapi Elin di pusat. Iya, kalau sebenarnya perusahaan Elin sendiri punya banyak cabang senior. Tapi Elin harus monitor karena Elin adalah penengah dari antara prinsipal dan cabang Elin, cabang-cabang gitu. Iya, artinya boleh dibilang ini apa namanya superintendent boleh atau apa? Masih senior staff. Oke, kita ke berita selanjutnya Mbak. Masih kita terkait Piala Dunia juga nih. Jadi ternyata Argentina versus Aljazair nih, Messi hat-trick. Jadi apa namanya sampai 3-0 nih. Sebagaimana kita ketahui Argentina adalah juara Piala Dunia di 4 tahun yang lalu. Tadi berhasil membantai Aljazair ya mungkin negara. Nah ini dia mungkin satu negara yang mungkin jarang masuk Piala Dunia. Akhirnya bisa masuk Piala Dunia karena mungkin kebijakannya tadi. Nah ini gimana tanggapan nih Pak Elin nih? Si Messi ini cukup legendaris ya, Nar. Sisi posisinya berarti di usianya yang nggak lagi muda, dia masih bisa ini ya, Nar, masih bisa kompeten, produktif dan kompetennya masih oke gitu. Sisi negatifnya negara-negara yang baru bermunculan ini Nar agak sulit mungkin naik ke atas untuk mengalahkan dia ini si Messi. Iya, karena mungkin levelnya juga udah jauh banget Aljazair dengan Argentina. Iya, betul. Ya, dan tapi kalau mungkin jadi nggak tanpa ampun ya boleh dibilang ya. Jadi nggak kayaknya di serius 3-0. karena negara kecil jadi menurunkan tim lapis kedua gitu biasanya ada negara-negara seperti negaranya mungkin kecil jadi atau negaranya kurang apa namanya terkenal jadi diturunkan pemain lapis kedua sih supaya si pemain lapis pertama ini bisa tetap fit nanti untuk mungkin melawan negara yang lebih strategi bola. Tapi ini diturunkan Messi di pedalin dan langsung diturunkan sampai 3-0. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini masih seputar Piala Dunia, namun ini agak di luar dari lapangan. Jadi ternyata ada cerita unik nih. Jadi bahwa ada seorang anak Aljazair, nah dia pakai
kantong plastik nih untuk meniru si Messi nih, dan akhirnya Messi mengirim jersey aslinya bertanda tangan dia kepada bocah tersebut dari Aljazair. Nah ini gimana nih? Jadi ternyata di balik cerita tadi di Argentina versus Aljazair ternyata ada anak yang mengidolakan Messi. Dia belum bisa mampu membeli Tiket ya? bukan Oh, jersey yang dia pakai kantong plastik warna biru putih itu mirip seragamnya si Messi. timnas Argentina. Dilihat nama Messi dan dikirimkan jersey yang asli. Nah, ini gimana nih tanggapannya? Sisi positifnya sih sangat menyentuh hati ya, Iya. ternyata Messi masih memperdulikan bahkan anak kecil yang lawan iya negara lawannya gitu masih diperdulikan sama Messi, dikasih juga baju, dikasih jersey-nya juga yang udah ditandatangani. Tapi mirisnya ternyata di luar negeri sendiri, bukan hanya di Indonesia, ternyata masih ada juga ya Nior yang kurang mampu juga gitu ya. Kesenjangan sosialnya terjadi. Kalau saya juga negara yang berkonflik juga ya. Iya sih. Masih bertahan agak sulit untuk bertahan hidup nih untuk menonton bola juga, mungkin kesulitan nih untuk menonton pertandingan Piala Dunia. Iya, Piala Dunia. Aljazair. Tapi bagus sih si Messi-nya. Sisi humanisnya sangat kelihatan gitu. Oke. Itu tadi mungkin ya berita-berita yang ada nih Mbak Elin ya. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini ya mungkin ada pesan-pesan untuk para penonton di sana. Dipersilakan Mbak Elin. Pesan-kesannya tetap stay healthy walaupun minyak lagi naik. Walaupun minyak lagi naik, semangat terus. Apalagi Nior itu aja sih ya. MBG. Oh MBG ya, untuk MBG semoga nanti kedepannya lebih di transparansi lagi, kelihatannya gimana. Tetap bisa, menurut saya tetap bisa dilanjutin, semoga bisa dilanjutin karena itu cukup berdampak sih sama lingkungan yang paling bawah, yang paling rendah gitu, bisa tetap berdampak baik ya, dampak buruknya agak dikurangin gitu. Semoga pejabat-pejabat kita juga nggak yang terlalu maruf gitu ya untuk mengambil keuntungan dari yang lain-lainnya gitu. Oke. Kalau untuk Piala Dunia nih kira-kira mungkin Mbak Elin ada negara favorit gitu, mungkin kalau nggak mengikuti mungkin pastilah ke teman-teman di kantor pasti membicarakan Piala Dunia ini pasti hampir setiap hari nih karena sedang berlangsung. Ada nggak negara favorit atau mungkin pemain yang favorit juga? Negara favorit sih enggak, tapi kalau pemain favorit Messi. Messi Iya betul. Argentina. Iya betul, pemain favoritnya. Baik, makasih Mbak Elin ya udah hadir di podcast ini, sudah mengizinkan kita untuk mengadakan podcast di sini. Terima kasih untuk para penonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube CIP supaya kita bisa lebih menghadirkan video-video yang lebih variatif lagi, yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya tutup podcast ini. Mari kita selamat sama-sama ya. Kita tutup podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya tutup. Salam Kors. Terima kasih. Yo, oke, Kak. Udah jalan. Oke, untuk berita selanjutnya ya. Oke. Oh enggak, sudah jalan. Oh masih jalan. Kasih juga ya Nior sama tim KSAP dan tim lainnya yang Cut dulu. Cut dulu. Ini baca semalam. Tim SAR itu ikut ya Nior. Tim SAR dan